Setiap kali gadis itu membeli minuman, dia sengaja menjatuhkan koinnya. Lalu dia pura-pura mencarinya hanya untuk menakut-nakuti makhluk kecil yang bersembunyi di bawah mesin penjual. Otomatis roh-roh kecil itu secara alami penakut. Mereka langsung kabur saat melihat manusia. Hal ini memberi gadis itu Miko sebuah ide. Dia ingin membawa salah satunya pulang sebagai hewan peliharaan. Dia dengan sengaja menggulirkan sebuah koin dan mengikuti jejak makhluk itu. Tetapi yang tidak ia duga kali ini adalah berhadapan langsung dengan ayah dari makhluk kecil tersebut. Roh yang lebih besar itu menatap Miko dengan marah. Miko berusaha tetap tenang sambil meraih koin di dekat makhluk itu. Dia tidak boleh menunjukkan bahwa dia bisa melihat roh tepat saat ujung jarinya menyentuh koin. Roh itu menghantamkan tangan besarnya, menguji apakah Miko bisa melihat mereka. Jari-jarinya yang gemetar tak mampu mengangkat koin itu. Roh tersebut menghembuskan napas busuk dan berbau tidak sedap ke arahnya. Miko hampir berteriak. Tiba-tiba seekor burung gagak menyambar turun, mengambil koin itu dengan paruhnya. Miko nyaris lolos dari bahaya. Seiring waktu, kemampuan Miko semakin kuat. Dia bisa melihat lebih banyak roh di mana-mana, bahkan yang berukuran besar di rumahnya sendiri. Kali ini makhluk itu bisa berbicara. Ketakutan, Miko mencengkeram rok seragamnya, berpura-pura dengan tenang makan sarapan. Roh itu terus mengujinya. Ia menjilat makanannya dengan lidah panjangnya. Lalu adik laki-lakinya menyebut sesuatu tentang tahun lalu. Puding yang Miko simpan di lemari es ternyata diam-diam dimakan oleh ayah mereka. Ayah mereka merasa bersalah, meminta maaf tanpa berpikir. Miko langsung berdiri, mengatakan bahwa dia sudah kenyang. Ia mengambil puding dari kulkas dan meletakkannya di depan tablet peringatan ayahnya. Ayahnya sebenarnya telah meninggal sejak lama. Yang tersisa di rumah hanyalah roh ayahnya, yang masih enggan meninggalkan keluarganya. Mendengar kata-kata khawatir sang ayah, Miko tidak berani merespons keesokan malamnya. Saat Miko menunggu di halte bus, roh lain kembali mengujinya. Roh itu terus bertanya apakah Miko bisa melihatnya. Di luar ia tampak tenang, tapi di dalam dirinya ketakutan. Ia tetap berpura-pura tidak tahu apa-apa. Menghadapi ujian terus-menerus, Miko berpura-pura bermain ponsel, menunjukkan bahwa ia tidak menyadari apapun. Kecewa, roh itu akhirnya pergi. Namun ini baru awal dari mimpi buruknya. Saat menggosok gigi di rumah, ia melihat bekas jejak tangan aneh di cermin. Awalnya ia mengabaikannya, tetapi ketika melihat lagi, ada seorang pria berjas berdiri di belakangnya. Makhluk itu menghantam kaca dengan satu tangan, memutar lehernya hingga berputar penuh, dan menatap langsung ke mata Miko. Ia segera mengucek matanya, pura-pura membersihkan debu. Ia terus mengingatkan dirinya untuk tetap tenang. Namun saat ia menatap cermin lagi, makhluk itu masih ada. Baru setelah 20 menit bahaya itu mereda. Kembali ke kamarnya, ia buru-buru mengacak-acak lemari. Ia menemukan garam kasar, menumpuknya menjadi gundukan kecil di sebuah mangkuk dan meletakkannya di sudut kamar. Ia berharap itu bisa mengusir roh jahat dan memberinya tidur yang damai. Ia meneliti lebih banyak benda pelindung, menghafal semuanya. Miko menutupi dirinya dengan selimut untuk tidur, namun selimut itu tiba-tiba bergerak sendiri. Ia tahu bahwa ia tidak punya hewan peliharaan, jadi ia menarik selimut itu. Dan benar saja, ada monster lain di sana. Walau ia gemetar, Miko memaksakan diri untuk tetap diam. Tetapi saat ia tiba di sekolah, ia menyadari sesuatu. Ada lebih banyak monster dari biasanya, dan kali ini salah satu dari mereka menempel pada sahabatnya, Yuri. Jika kamu memiliki kemampuan seperti Miko untuk melihat roh di mana-mana, apakah kamu bisa tetap cukup tenang untuk hidup normal?